Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Siswa-siswi kelas 11 MIA. Kembali lagi bersama saya di channel Mafia Matematika Fisika Kimia. Bersama saya Arman Fitriadi, guru yang belum terkenal tapi mengharapkan terkenal. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika partikel kelas 11. Oke, dinamika partikel kelas 11. Apa ini maksudnya dinamika partikel kelas 11? Kita akan menyimak. Di sini kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah sebagai berikut: dapat menerapkan hukum Newton. Nah, jadi kuncinya adalah menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar di situ ya. Akan mempelajari di sini yaitu formulasi hukum Newton, mengenal berbagai jenis gaya, dan analisis kuantitatif masalah dinamika partikel. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai hukum Newton. Di sini hukum Newton ada tiga. Yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton yang pertama, yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Memiliki persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, itu maksudnya adalah hukum Newtonnya di sini. Kamu bisa lihat ya. Sigma F sama dengan 0. Nah, kamu bisa lihat di sini. Sigma F-nya sama dengan 0. Maksudnya apa? Dia tidak bergerak. Dia hanya diam saja. Resultannya 0. Hanya diam saja untuk benda bergerak lurus beraturan atau benda bergerak lurus secara beraturan. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari hukum 1 Newton, sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya disebut kelembaban atau inersia. Ini adalah penerapan dari hukum Newton. Ketika kalian berada di posisi diam, akan tetap diam. Nah, atau dia bergerak dengan kecepatan tetap. Itu prinsip hukum 1 Newton. Oke, berikutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Kamu lihat ini, sigma F-nya dibagi dengan gaya, timbul percepatan atau akselerasi. Nah, itu akselerasi, percepatan ya. Sementara ini sigma F menyatakan jumlah gaya yang bekerja. Apa saja gaya yang bekerja? Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke, berikutnya satuan SI atau standar internasional untuk gaya itu adalah Newton. Newton sesuai namanya ya. Pasti nama dia atau nama beliau Sir Isaac Newton, ilmuwan berkebangsaan Inggris, itu diabadikan sebagai satuan gaya. Besarnya 1 Newton itu adalah 1 kilogram dikali 1 meter per second kuadrat. Nah, ini sama saja dengan atau setara dengan 1 kilogram dikali 1 meter per second kuadrat. Itu 1 Newton. Oke. Contoh penerapan soal. Mobil direm dianggap mengalami gerak lurus dengan perlambatan tetap. Nah, oke ya, ini kita lihat ya. Di sini mula-mula adanya di sini posisi mobil, dia bergerak dengan jarak 25 meter. Posisi akhir di sini, dia berhenti dengan kecepatan 0. Nah, kecepatan 0 berhenti. Ya, dengan mula-mula 10 meter per second. Nah, tentukan jumlah gaya yang bekerja. Nah, di sini kita bisa menerapkan persamaan GLBB ya. Nah, di sini kamu masih ingat tentunya persamaan GLBB ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali Z
jarak delta X. Nah, dari sini kita masukkan kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 10, jangan lupa dikuadratkan dengan jarak 25 meter dikalikan 2, hasil percepatannya adalah minus 2 meter per second kuadrat. Sehingga dengan menggunakan hukum 2 Newton yang tadi sudah kita bahas, ya, yaitu apa? Massa kali percepatan. Kita masukkan nilainya, massanya 500, percepatannya minus. Nah, di sini hasilnya berapa? Minus 1000 Newton. Minus 1000 Newton. Jangan lupa satuannya, Newton. Karena di fisika itu penting satuan ya. 1000 contohnya 1000 meter dengan 1000 cm. Nah, itu beda kan? Walaupun sama-sama 1000. Nah, lebih jauh 1000 meter kan pastinya ya. Nah, itu contoh di fisika pentingnya satuan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa ini bisa minus? Nah, kamu lihat ini, kenapa dia bisa minus? Karena dia mengalami perlambatan tetap, sehingga dia berhenti. Nah, gaya yang minus ini adalah gaya gesekan, sehingga menyebabkan mobil tersebut berhenti. Nah, itulah penjelasan contoh soal mengenai hukum Newton kedua. Oke, berikutnya hukum Newton ketiga. Nah, jadi hukum Newton sampai ketiga. Dia hanya memformulasikan hanya sampai 3 hukum saja. Hukum 3 Newton berbunyi, jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini contohnya. Seorang wanita menendang tembok. Jadi dia lagi sengaja nih ya, menendang tembok pada jari kaki. Reaksinya apa? Gaya pada jari kaki pada tembok arahnya ke kanan. Jadi aksi reaksi itu, hukum 3 Newton ini, aksi sama dengan minus reaksi. Nah, arah besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau contoh sehari-hari, ibaratnya ada asap, ada api, ada sebab, ada akibat. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dalam bahasa. Jadi dalam fisika juga ada ya, seperti itu. Oke, next. Contoh hukum Newton ketiga dalam keseharian. Oh, banyak ini contohnya nih. Ketika kalian berjalan kaki. Nah, jalan kaki di lantai yang kasar, aksinya adalah Anda mendorong lantai ke belakang ya. Dia dorong nih ke belakang nih. Reaksinya akibatnya lantai mendorong Anda ke depan. Nah, lantai mendorong Anda ke depan sini. Sehingga Anda bisa bergerak maju ke depan. Itu ya, ada aksi reaksi. Kalau lantai licin, wow, berarti ada aksi tapi tidak ada reaksi. Nah, itu ibaratnya ya, ada. Jadi dia hanya bertepuk sebelah tangan ya. Apalagi contohnya ada juga nih orang berenang. Aksinya tangan mendorong ke belakang, reaksinya akibatnya air mendorong Anda ke depan. Nah, itu kan ya. Jadi saling menguntungkan. Ini juga ketika berlari, dan yang satu lagi ketika menembak senapan. Peluru mendorong senapan ke belakang, reaksinya senapan mendorong peluru ke depan. Jadi ada timbal balik. Baik, next. Berikutnya penerapan atau aplikasi hukum 3 Newton pada produk teknologi. Nah, ini contohnya nih. Kalau dalam produk teknologi, contohnya pada kasus pesawat antariksa. Roket menyembur gas panas ke bawah, ini aksinya. Lalu reaksinya apa? Nah, gas mendorong roket vertikal ke atas. Ada aksi, ada reaksi. Itu penerapan dalam teknologi. Seperti itu. Oke, apakah aksi dan reaksi dapat saling meniadakan? Ya, pasangan aksi dan reaksi adalah aksi reaksi yang bekerja pada benda yang berbeda, sehingga aksi dan reaksi tidak saling meniadakan. Nah, itu penjelasan. Apakah gaya berat itu? Nah, gaya berat itu termasuk bagian dari hukum Newton. Berat adalah, bisa kalian lihat, adalah apa itu? Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, ini yang bekerja pada suatu benda. Jadi kalau kamu lihat gambarnya ini di sini, ya, kamu lihat gambarnya di sini, berat benda itu menuju ke pusat bumi.
dia menuju ke pusat bumi. Nah ini ke bumi pusatnya, ini juga ke bumi, semua ke bumi. Nah makanya dia posisinya tegak lurus terhadap permukaan bumi. Seperti itu ya. Jadi walaupun kalian berjalan di bidang miring, sama, titik beratnya menuju ke pusat bumi sini. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada berbagai macam kondisi benda. Ketika benda dalam keadaan tegak, maka gaya bekerja W sama dengan M kali G. Ketika dalam keadaan miring, nah tetap posisi W-nya tuh M kali G-nya tetap tegak menuju pusat bumi. Nah, gitu ya. Begitupun posisi terbalik dan posisi miring. Apa nih? Vertikal. Nah, sama ya. Titik beratnya W-nya menuju ke pusat bumi. Selalu dan always. Oke. Nah, lalu ada gaya normal. Nah, jadi gaya itu juga ada yang normal ya, bukan hanya manusia ya. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, yang arahnya selalu tegak lurus. Nah, di sini kamu bisa lihat. Di sini gaya berat W ke bawah, lalu ada gaya normal ke atas. Seperti ini gambarnya. Oke. Bisa dilihat ya, seperti ini gambarnya. Berlawanan. Baik. Apakah gaya gesek itu? Nah, selain tadi gaya normal, gaya berat, ada juga gaya gesek. Nah, gaya gesekan termasuk gaya sentuh. Ya, karena dia harus bersentuhan ya. Yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Arah gaya gesek searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Jadi tadi seperti aksi reaksi. Contohnya, ketika Anda mendorong sebuah benda, di sini Anda mendorong sebuah benda dan benda tidak bergerak, maka gaya gesekan pada benda adalah gaya gesekan statis karena dia tidak bergerak, ya. Jika gesekan bergerak, maka gaya gesekannya apa? Kinetis. Nah, seperti itu. Jadi ada dua, statis dan kinetis kalau dia bergerak. Nanti kita kasih soalnya, contoh soalnya. Lalu yang terakhir, gaya tegangan tali. Nah, tegang tali adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jadi talinya mengeras ketika mengalami gaya tarik. Nah, di situ timbul gaya tegangan tali di sini ya. Timbul gaya tegangan tali. Kalau talinya kendor, berarti tidak mengalami tegangan tali. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Yang terakhir, kita akan mencoba soal latihannya. Soal latihan di sini kasusnya benda bermasa M 10 kg berada di lantai kasar. Ditarik oleh gaya F sama dengan 12 Newton. Ini gayanya 12 Newton ke arah kanan. Karena lantainya kasar, maka koefisien gesekan statis antara benda dan lantai 0,2 dan gesekan kinetis 0,1. Tentukan besarnya gaya normal. Lalu gaya gesek antara benda dan lantai, dan yang terakhir percepatan bendanya. Oke. Oke, untuk gaya normal di sini ya. Untuk gaya normal di sini kita gambarkan dulu gaya yang bekerja apa saja. Oke. Di sini timbul ke bawah itu adalah gaya berat ya, yang tadi sudah jabarkan. Lalu yang ke atas timbul gaya normal. Nah, mereka tegak lurus ya. Ini kebetulan gambarnya agak miring. Oke, mereka tegak lurus. Oke, berarti untuk gaya normal itu besarnya sama. Nah, untuk yang A ya, kita lihat yang A ya, untuk soal yang A. Gaya normal N itu sama dengan gaya berat W. Nah, karena dia arahnya ke atas dan ke bawah, berlaku besar ke atas sama dengan besar ke bawah. Tadi gaya berat itu apa? M kali G ya. Masanya 10 kg. Gravitasinya 9,8, tapi kita bisa bulatkan 10 ya. Kalau tidak diketahui pembulatan 10. Hasilnya gaya normalnya berapa? 100. Jangan lupa satuannya apa? Newton. Oke, itu untuk yang pertama, gaya normal.
Lalu untuk yang B, ada gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, ada gaya gesek antara benda dan lantai. Pertama-tama kita hitung dulu nih gaya geseknya nih. Ada dua gaya gesek di sini, statis sama kinetis. Nah, untuk yang B ya. Untuk soal yang B. Nah, untuk soal yang B, F statis tadi apa? Koefisien gesek statis itu kita galikan dengan normal ya. Normal. Ups. Kita hapus dulu. Kita kasih iris dulu, iris. Ya, mohon maaf ini karena agak sedikit gemeteran. Jadinya kecoret. Oke, kita hapus dulu sedikit ya. Oke. Yang B ya, kita yang B ini gaya gesek statis. Nah, yang B. Oke. Untuk yang B, kamu bisa melihat kembali yang B berarti langkah awalnya sama. Kita cari gesekannya dulu. Nah, ini di sini aja deh. B sama dengan mohon maaf ya, ini agak coret-coret. Gaya gesek statis mu dikali normal. Nah, mu-nya yang statis ya. Yang statis berarti yang statis berapa? Yang statis di sini 0,2. 0,2 kamu kalikan gaya normalnya tadi berapa? 100. Maka hasilnya berapa? 20 Newton. Itu yang statis. Oke, untuk yang kinetis. Nah, kamu lihat yang kinetis. Kamu lihat nih, yang kinetis perlu nggak dicari nih? Sekarang kesimpulannya, untuk yang kinetis saja hasilnya. Nah, gaya gesek kinetis kemana arahnya nih? Nah, arah geseknya ke kiri. Ini ke kiri arahnya nih. F statis. Arahnya ke kiri ya. Nah, sekarang F statis besarnya 20 Newton, sementara gaya tariknya hanya 10 Newton. Kesimpulannya apa? Nggak bergerak kan? Karena gaya tariknya 12 Newton. Nah, di sini 12 Newton nih. Gaya tariknya 12 Newton, sementara gesekan statisnya tadi berapa? 20 Newton. Berarti kesimpulannya dia tidak bergerak. Berarti gaya gesek yang bekerja hanya gaya gesek statisnya saja, yaitu besarnya 20 Newton. Nah, itu ya. Tadi di sini gaya normalnya berapa hasilnya? Gaya normalnya hasilnya 100 Newton. Nah, lalu pertanyaannya berapa percepatan benda? Nah, apakah benda bergerak? Nah, bendanya tidak bergerak otomatis kan? Karena dia diam. Dimana gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya tariknya. Kesimpulannya dia diam. Artinya percepatannya nilainya ya 0 meter per second kuadrat. Nah, jangan lupa satuannya meter per second kuadrat. Ya, baik, itu pembahasan kita mengenai dinamika partikel, yaitu mengenai hukum Newton. Sekian dari Parvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.